Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah perjalanan dukun sakti Sudiro. Dan untuk kisah kali ini berjudul Munculnya Sosok Nagawana. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau bisa saja kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Lembah Balulang yang hancur berantakan akibat serangan dari makhluk-makhluk gaib di bawah pimpinan Pati Tirta Pawana atau naga hijau dari Laut Selatan itu perlahan mulai pulih kembali. Walaupun banyak pohon-pohon besar yang tumbang seperti tertabrak angin puting beliung yang dahsyat, tapi keadaan makin membaik dengan mulainya ditanami pepohonan baru oleh Sudiro, Aba Uta, Nyai Semala dan juga Sri Kanti. Lembah yang diapit dua bukit besar yang membentuk huruf L dengan air terjun yang terdapat di goa di belakang airnya itu mulai terlihat lapang di bagian depannya. Aba Uta bersama Sudiro, Gatra Pawira, Mustika Geni, Raga Geni, Hasa Geni dan juga Kiwana Sela serta Kiwana Taru pun bahu-membahu menyatukan energi mereka untuk membuat dinding pelindung yang lebih kuat lagi dari sebelumnya. Karena mereka meyakini jika akan ada makhluk-makhluk gaib yang akan kembali datang ke Lembah Balulang untuk merebut Mustika Nagawana. Hal yang membuat Aba Uta dan juga Sudiro lebih meningkatkan kekuatan dari dinding gaib di Lembah Balulang adalah komunikasi yang dilakukan oleh Widanu dengan Wana Rupa yang memberitahu jika Pati Tirta Pawana ingin melakukan sesuatu yang akan kembali mengancam Lembah Balulang. Wana Rupa yang kini berada di sebuah tempat di alam gaib yang berada di bawah kekuasaan Pati Tirta Pawana itu juga mengatakan jika dirinya sedang diajari beberapa mantra untuk sebuah persembahan yang belum diketahuinya secara pasti. Selain itu, Ki Jagat Giri dan Ki Jaga Baruna juga datang ke Lembah Balulang membawa kabar tentang adanya kejadian-kejadian aneh yang dapat mengancam keselamatan manusia. Kabar buruk yang disampaikan oleh Ki Jagat Baruna kepada Sudiro dan juga Aba Uta tentang adanya pergolakan di banyak kerajaan kecil yang masih menjadi bagian dari kerajaan Laut Selatan. Kerajaan-kerajaan gaib kecil di wilayah pesisir Laut Selatan itu banyak melakukan pertempuran untuk memperluas wilayah kerajaan mereka masing-masing. Sebagai penjaga keseimbangan antara alam gaib dengan alam nyata di wilayah lautan, Ki Jagat Baruna yang mendiami sebuah daerah di pesisir pantai selatan pun merasakan adanya energi besar yang datang silih berganti hingga menyebabkan gelombang air laut menjadi tinggi, serta terjadi gempa bumi di beberapa daerah. Aku takut jika ramalan yang pernah disampaikan oleh guru kita dulu akan menjadi kenyataan, Jenggala, ujar Ki Jagat Baruna kepada Aba Uta. Benar Baruna, aku juga memikirkan hal itu. Setelah naga hijau gila itu datang dan menghancurkan tempat ini untuk mengambil Widanu, aku terus memikirkan tentang bahaya yang akan datang, yang akan dihadapi umat manusia, balas Aba Uta yang sontak membuat Ki Jagat Baruna terkejut. Aba Uta pun lalu menceritakan apa yang terjadi di Lembah Balulang baru-baru ini. Kedatangan naga hitam dan naga merah serta Pati Tirta Pawana sang naga hijau yang merupakan punggawa utama dari kerajaan Laut Selatan pun menjadi perbincangan serius antara Aba Uta, Ki Jagat Baruna dan juga Ki Jagat Giri. Ketiga pelaku spiritual yang sudah banyak makan asam garam baik di dunia nyata maupun di alam gaib itu terus saja membahas tentang tujuan Pati Tirta Pawana yang menginginkan Widanu, anak dari Sudiro itu. Sampai saat ini, aku sendiri belum tahu apa tujuan dari Tirta Pawana mengambil Widanu. Dan dari mana dia tahu jika Widanu memiliki kelebihan yang hampir jarang dimiliki oleh manusia pada umumnya, ujar Aba Uta yang masih terus memikirkan kejadian di hari itu. Kalau aku tidak salah, waktu kita terlibat dalam pertempuran dengan makhluk-makhluk gaib dari alas mati,
Widanu beberapa kali terlihat menyerang para punggawa kerajaan alas mati dengan kemampuannya, Bah. Tapi aku sendiri belum tahu ilmu apa yang dia gunakan, ujar Sudiro yang membuat ingatan Abauta kembali waktu pertempuran itu terjadi. Mungkin saja ada makhluk gaib yang mengetahui kemampuan Widanu dan menyampaikannya ke naga gila itu, imbu Sudiro menjelaskan. Apakah mungkin Widanu memiliki kekuatan itu? Ucap Abauta dengan suara perlahan. Kekuatan apa, Bah? Tanya Sudiro yang semakin penasaran. Apakah yang kau maksud? Pancawara Jenggala? Saud Ki Jagadgiri menanyakan apa yang sedang dipikirkan oleh Abauta. Benar sekali, Giri. Aku khawatir Widanu memiliki kekuatan Pancawara, jawab Abauta yang semakin bingung dengan apa yang sedang dihadapi kala itu. Jika benar begitu, apakah mungkin Tirta Pawana ingin mencari kitab Segara Ruksa Jenggala? Balas Ki Jagat Baruna yang membuat Abauta dan Ki Jagadgiri terkejut mendengarnya. Kitab Ruksa Segara adalah sebuah kitab yang menyimpan berbagai ilmu-ilmu hitam terlarang. Di dunia ini, jika saja ada makhluk baik dari golongan bangsa jin maupun bangsa manusia dapat menguasai ilmu-ilmu hitam yang ada di dalam kitab Sagara Ruksa itu, maka sudah dapat dipastikan akan terjadi huru-hara baik di dunia nyata maupun di alam gaib. Karena makhluk yang telah menghafal mantra-mantra yang ada di dalam kitab tersebut dapat memiliki kesaktian tinggi yang hampir tidak dapat dikalahkan. Hanya makhluk yang memiliki ilmu Pancawara lah yang dapat membaca kitab Ruksa Segara, kitab yang mengajarkan ilmu kesaktian tingkat tertinggi di dunia ini, ujar Ki Jagat Baruna yang membuat Sudiro sangat terkejut. Maka dari itu, aku takut jika naga hijau sialan itu tahu kalau yang bersamanya saat ini adalah Wana Rupa yang merubah wujudnya menjadi Widanu, balas Abauta yang mengkhawatirkan keselamatan Widanu saat ini. Maka dari itu aku takut jika naga hijau sialan itu tahu kalau yang bersamanya saat ini adalah Wana Rupa yang merubah wujudnya menjadi Widanu, balas Abauta yang mengkhawatirkan keselamatan Widanu saat itu. Tapi dari mana Widanu mendapatkan kemampuan itu, Bah? Tanya Sudiro yang merasa tidak percaya dengan apa yang dikatakan olehnya. Pancawara adalah sebuah ilmu kebatinan tingkat tinggi yang merupakan anugerah sekaligus sebuah kutukan bagi seseorang yang memilikinya. Diro, memiliki ilmu Pancawara memiliki penglihatan tentang masa depan, dapat berkomunikasi dari jarak jauh baik dengan seseorang atau makhluk gaib yang diinginkan. Selain itu, pemilik ilmu Pancawara dapat menguasai ilmu-ilmu lainnya dengan sangat cepat dan dapat meniru ilmu-ilmu milik orang atau makhluk yang sedang dihadapinya. Dan sampai hari ini, tidak ada yang tahu pasti dari mana asal muasal ilmu mata batin tingkat tinggi itu berasal, jawab Abauta yang membuat Sudiro diam termenung. Pancawara dan kitab Segara Ruksa, bisik Sudiro dalam hatinya. Banyak kejanggalan yang sudah sama-sama kita ketahui dari Widanu, Diro. Salah satunya adalah penglihatannya tentang kedatangan seekor naga hijau besar bersayap waktu itu, ujar Abauta yang membuat Sudiro tambah dibuat khawatir tentang anak laki-lakinya itu. Aku ingat betul waktu itu. Tubuh Widanu memendarkan cahaya kemerahan dan kedua matanya menyala serta dapat mengeluarkan cahaya yang menyerang makhluk-makhluk itu, Diro, ucap Ki Wanasela yang duduk di sebelah Sudiro kala itu. Seiring berjalannya waktu, tanggung jawab yang kau pikul semakin besar, Diro. Kau harus benar-benar mengawasi Widanu dan selalu mengajarkan kebaikan kepadanya, karena aku yakin Widanu memiliki ilmu Pancawara dan dapat menguasai kitab Segara Ruksa. Imbu Abauta yang membuat Sudiro merasa sangat tertekan. Sudiro yang mulai tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi pun memilih berpamitan kepada Abauta, Ki Jagat Baruna dan Ki Jagadgiri untuk menemui Srikanti dan Widanu. Sudiro pun terus memikirkan cara untuk dapat melindungi dan menjaga anak semata wayangnya itu dari bahaya apapun, termasuk dari ilmu Pancawara yang kemungkinan telah dimilikinya kala itu. Seolah ingin segera mengetahui sesuatu dari Widanu, Sudiro pun mulai berjalan ke arah rumah Abauta untuk menghampiri Srikanti, Widanu, dan juga Nyai Semala. Sesampainya di rumah panggung sederhana yang hampir seluruh bagiannya terbuat dari kayu dan hanya beratapkan jerami itu, Sudiro tampak tersenyum melihat Widanu sedang bermain layaknya anak-anak pada umumnya.
Tidak ada sesuatu yang terlihat aneh dalam diri Widanu saat itu. Semuanya tampak normal dan tampak biasa saja. Selain itu, Sudiro pun dibuat sangat bahagia. Di saat kedatangannya, langsung disambut suara Widanu meneriaki namanya dan menghambur ke pelukannya. Sebagai seorang ayah, sebenarnya Sudiro tidak menginginkan jika Widanu memiliki sesuatu seperti yang dimilikinya. Sudiro dan Srikanti malah menginginkan Widanu hidup sebagai manusia biasa yang ada di tengah-tengah masyarakat dan tidak berurusan dengan makhluk-makhluk gaib yang mengganggu kehidupannya. Hari itu Sudiro yang merasa sangat khawatir dengan keselamatan putranya memilih berada di sekitar rumah Abah Uta dan terus memperhatikan apa yang dilakukan oleh Widanu. Melihat hal itu, Srikanti yang merasa ada sesuatu yang tidak biasa pada diri suaminya pun mulai mendekatinya dan menanyakan apa yang sedang dipikirkan Sudiro kala itu. Dalam keresahannya, Sudiro pun menceritakan apa yang diketahuinya tentang Widanu, dan dia pun mulai memikirkan cara untuk menjauhkan Widanu dari malapetaka yang akan datang nantinya. Tapi sebagai seorang ibu, Srikanti tidak begitu mengkhawatirkan Widanu, karena Srikanti yakin jika dia dan Sudiro mampu mendidik Widanu dengan baik, sehingga Widanu dapat menjadikan kemampuannya bermanfaat bagi dirinya sendiri, orang tuanya, dan masyarakat luas nantinya. Semua sudah menjadi garis hidup anak kita, Kang Mas. Jangan terlalu berlebihan mengkhawatirkan nasib anak kita nantinya. Karena aku percaya kita mampu untuk membesarkan Widanu dan mendidiknya dengan baik, ujar Srikanti yang mencoba membuat hati Sudiro tenang. Yang membuat aku bingung adalah dari mana Widanu mendapatkan semua kemampuannya, Kanti? Padahal aku belum pernah mengajarinya apapun, balas Sudiro sambil terus memandang ke arah Widanu yang sedang bermain. Apa mungkin orang itu yang membuat Widanu memiliki kesaktian di usianya yang masih dini, Kang Mas? Ujar Srikanti yang membuat Sudiro bertanya-tanya. Siapa, Kanti? Tanya Sudiro penasaran. Orang yang hampir membunuhmu waktu itu, Kang Mas. Ketika kau sudah tidak berdaya, lelaki tua itu menghampiriku dan memasukkan sesuatu ke dalam mulutku yang membuat perutku seperti terbakar, Kang Mas, jawab Srikanti yang ingatannya kembali ke masa lalunya. Saat itu Mbak Jungkar tidak ingin membunuhku karena dia berkata akan menjadikan aku sebagai istrinya ketika dia berhasil membunuhmu. Dan di saat-saat kau hampir mati oleh lelaki tua itu, dia memaksaku menelan sesuatu seperti batu berwarna bening sekali hingga membuatku kesakitan dan tidak sadarkan diri, imbu Srikanti yang juga membawa ingatan Sudiro ke masa di mana hidupnya hampir berakhir di tangan Mbak Jungkar dan Catur Bara. Lalu, apakah benda itu keluar lagi dari dalam tubuhmu, Kanti? Seingatku tidak, Kang Mas. Batu itu tidak pernah keluar dari dalam tubuhku, jawab Srikanti dengan penuh keyakinan. Kalau begitu, aku akan mencari tahu benda apa yang telah diberi Mbak Jungkar kepadamu, Kanti. Sepertinya Kiwana Sela dan Kiwana Taru tahu apa yang terjadi hari itu, karena mereka lah yang menyelamatkan kita berdua waktu itu, balas Sudiro yang merasa tenang karena sudah mendapatkan sedikit petunjuk. Setelah menyelesaikan perbincangannya dengan Srikanti, Sudiro pun kembali ke tempat Abah Uta, Ki Jagat Baruna dan Ki Jagat Giri serta Gatra Pawira, Kiwana Taru dan Kiwana Sela berada. Sudiro pun langsung menanyakan kepada Kiwana Sela dan Kiwana Taru tentang kejadian di masa lalu yang hampir merenggut nyawanya kala itu. Sebelum kami membawamu dan Srikanti pergi dari rumahmu saat itu, aku memang melihat dukun tua itu melakukan sesuatu pada Srikanti. Tapi aku sendiri tidak tahu benda apa yang dimasukkan ke dalam mulut Srikanti, ujar Kiwana Sela menceritakan apa yang terjadi kala itu. Menurut Srikanti, Mbak Jungkar memintanya menelan sesuatu yang bentuknya seperti batu, karena saat itu Mbak Jungkar menginginkan Srikanti menjadi istrinya setelah menghabisiku, balas Sudiro yang menceritakan apa yang telah diceritakan oleh Srikanti beberapa saat lalu. Apakah mungkin itu adalah batu mustika embun yang dapat melunturkan janin di rahim wanita yang sedang hamil? Sahut Ki Jagat Giri menyambung perkataan Sudiro. Jika memang benar batu itu adalah mustika embun, kenapa tidak mengakibatkan Srikanti kehilangan calon bayinya saat itu, Ki? Tanya Gatra Pawira yang juga terlihat penasaran. Batu mustika embun bukanlah sebuah benda mustika yang memiliki kekuatan jahat. Hanya saja orang yang menggunakan batu mustika itulah yang memiliki sifat jahat.
Jadi sepertinya di dalam perut Sri Kanti, batu mustika embun itu malah memberikan energi sejati kepada jabang bayi yang ada di dalam rahimnya. Balas Ki Jagadgiri menjelaskan, bisa jadi karena mustika itulah Widanu memiliki kemampuan itu, ucap Abauta. Benar sekali Jenggala, karena batu mustika embun itu bukanlah batu sembarangan. Balas Jagadgiri menjelaskan, Pancawara, ilmu yang sudah hilang ratusan tahun yang lalu, sambung Ki Jagat Baruna sambil menatap ke arah langit. Keesokan harinya Ki Jagat Baruna dan Ki Jagadgiri pun berpamitan kepada Abauta dan juga Sudiro untuk kembali ke daerahnya masing-masing. Tapi kala itu Ki Jagat Baruna meminta Ki Wanataru untuk ikut bersamanya. Begitu juga dengan Ki Wanasela, sosok makhluk gaib yang memiliki keahlian merasuki tubuh seseorang itu, diminta oleh Ki Jagadgiri untuk menjadi penyambung jika ada kabar terbaru dari wilayahnya. Abauta dan Sudiro pun mengizinkan Jagat Baruna dan juga Ki Jagadgiri untuk mengajak Ki Wanasela serta Ki Wanataru, karena mereka yakin jika keduanya dapat mengirimkan kabar dengan cepat kepada Abauta dan juga Sudiro jika ada pergerakan dari Pati Tirta Pawana dan sekutunya. Tapi kejadian aneh kembali menghampiri Sudiro dan juga Abauta. Sesaat sebelum kepergian Jagat Baruna dan juga Ki Jagadgiri, lagi-lagi Widanu menunjukkan kemampuannya yang membuat Abauta, Sudiro, Ki Jagat Baruna dan juga Ki Jagadgiri serta makhluk-makhluk gaib yang bersama mereka terkejut. Tiba-tiba saja Widanu yang datang tanpa sepengetahuan Sudiro dan Abauta serta yang lainnya pun sudah berdiri di belakang Sudiro dan meminta izin kepada ayahnya untuk memberikan sesuatu kepada Ki Wanasela dan juga Ki Wanataru. Ada apa nak? Kenapa kau berada di sini? Tanya Sudiro yang merasa terkejut karena sama sekali tidak mengetahui kapan Widanu datang. Danu ingin memberikan sesuatu kepada kakek Wanataru dan kakek Wanasela, Pak, ujar Widanu sambil menatap ke arah Ki Wanataru dan Ki Wanasela bergantian. Dengan tersenyum, kedua makhluk gaib itu pun berjalan mendekat ke arah Widanu, lalu bergantian mengusap kepala bocah lugu yang menyimpan banyak misteri pada dirinya. Ada apa Danu? Apa yang ingin kau berikan pada kakek? Tanya Ki Wanataru sambil tersenyum. Aku tahu jika kakek Wanataru dan juga kakek Wanasela memiliki kemampuan di bawah Paman Gatra, maka dari itu aku akan memberikan kakek sebuah pusaka yang dapat melengkapi ilmu-ilmu yang kakek miliki, balas Widanu sambil menunjukkan dua buah pusaka keris yang memiliki energi besar. Semua mata terpana menyaksikan hal itu. Bagaimana tidak, dari tangan Widanu tiba-tiba saja muncul dua bilah keris yang memendarkan cahaya kuning dan memiliki energi tinggi. Sepasang cakar nagawana, bisik Abauta yang tahu jika benda yang sedang dipegang Widanu adalah senjata dari nagawana yang telah lama moksa di lembah Balulang. Terimalah ini kek, semoga benda ini dapat melengkapi apa yang telah kakek miliki, ujar Widanu yang membuat semua orang diam terpaku. Terima kasih Danu, aku terima pemberianmu ini, balas Ki Wanataru dan juga Ki Wanasela. Dari mana kau dapat benda pusaka itu Widanu? Tanya Abauta yang perlahan mendekat ke arah Widanu. Aku memintanya dari kakek naga kuning kek, balas Widanu yang membuat Abauta semakin terperajat mendengarnya. Apakah kau sudah bertemu dengan kakek naga bertubuh besar dan memiliki sisik emas itu Danu? Tanya Abauta yang masih merasa tidak yakin dengan apa yang dikatakan Widanu. Ya kek, Danu bermimpi bertemu dengan naga besar yang mengelilingi rumah ini kek. Dan di saat itu sang naga emas berkata akan mengabulkan apa saja permintaanku kek, balas Widanu yang membuat Abauta semakin bingung dengan apa yang terjadi kepada Widanu kala itu. Seumur hidup aku menjaga tempat ini, belum pernah sekalipun aku bertemu dengan sosok Nagawana, walaupun itu hanya dalam mimpi. Tapi hari ini aku yakin jika Nagawana masih berada di dunia ini dan akan membantu kita menghadapi Tirta Pawana jika memang benar naga itu menginginkan kita peruksa segara, balas Abauta sambil tersenyum dan membuat Sudiro, Ki Jagat Baruna serta Ki Jagadgiri lega mendengarnya. Menurut Abauta, setelah dapat menghancurkan kerajaan gaib yang dipimpin oleh Wanageni, Nagawana pun memilih bertapa di sebuah goa yang terdapat di lembah Balulang. Hal itu pun diketahui oleh Abauta melalui cerita dari gurunya yang bernama Eyang Sumber Jenggala.
Naga Wana memilih meninggalkan kerajaannya dan menetap di lembah Balulang bersama Eyang Sumber Jenggala. Hingga akhirnya kedua makhluk berbeda alam itu pun berpisah. Ketika aku bertemu dengan guruku, Naga Wana sudah tidak berada di tempat ini. Dan menurut guruku, sosok Naga Wana moksa dan kembali kepada sang penciptanya, ujar Aba menjelaskan. Setelah kepergian Ki Jagat Baruna, Ki Jagat Giri dan Ki Wanasela serta Ki Wanataru, Aba Uta pun melanjutkan perbincangan bersama Sudiro dan Gatra Pawira. Mereka masih membahas tentang kemampuan-kemampuan yang dimiliki Widanu, yang juga berpotensi dimiliki oleh Wanarupa yang kini sedang menyerupai Widanu dan menjadi tahanan dari Pati Tirta Pawana. Tapi ada hal yang diabaikan oleh Aba Uta dan Sudiro saat itu. Entah karena ada sesuatu yang mempengaruhi pikiran mereka atau karena Aba Uta dan Sudiro serta yang lainnya sangat mengkhawatirkan Widanu, hingga mereka lupa jika sosok Wanarupa atau yang bernama asli Walang Limaran itu dapat meniru segala sesuatunya dari seseorang atau makhluk gaib yang sedang ditirunya. Seketika itu juga Aba Uta dan juga Sudiro memanggil kembali Ki Jagat Baruna, Ki Jagat Giri serta Ki Wanasela dan Ki Wanataru. Tapi hal buruk pun rupanya sedang menimpa Ki Jagat Baruna, Ki Jagat Giri, Ki Wanasela serta Ki Wanataru. Di tengah perjalanan mereka dihadang oleh makhluk-makhluk gaib yang mengaku berasal dari kerajaan gaib Gunung Purba. Pertempuran pun pecah di perbatasan hutan Jenggala dengan Gunung Purba kala itu. Tapi beruntungnya Sudiro datang bersama Gatra Pawira hingga akhirnya dapat mengusir pasukan kerajaan Gunung Purba dan membawa Ki Jagat Baruna dan Ki Jagat Giri serta Ki Wanasela dan Ki Wanataru kembali ke lembah Balulang. Aku sangat yakin makhluk-makhluk gaib itu bukanlah pasukan dari kerajaan Gunung Purba, karena aku sangat mengenal sosok raja yang menguasai kerajaan itu, ujar Ki Jagat Giri ketika memasuki lembah Balulang. Lalu siapakah makhluk-makhluk yang memiliki kesaktian tinggi itu, Giri? Aku pun merasa tidak asing dengan energi yang keluar dari tubuh mereka, balas Ki Jagat Baruna yang merasa sangat kesal karena tidak bisa kembali ke pesisir pantai selatan tempatnya bermukim. Lupakan dulu tentang siapa yang menyerang kalian tadi, Baruna. Giri, ada hal yang lebih penting yang luput dari pemikiranku dan juga Sudiro serta Gatra Pawira, Ki Wanasela dan Ki Wanataru, ujar Aba Uta yang membuat Ki Jagat Giri dan Ki Jagat Baruna terdiam. Dari pembicaraan yang membahas tentang Widanu, kita sama-sama tidak menyadari jika Wanarupa yang kini menyerupai Widanu dan berada di tangan Tirta Pawana dapat meniru semua yang dimiliki oleh Widanu. Jadi mau tidak mau, kita harus segera menyelamatkan Wanarupa sebelum Tirta Pawana dapat mengambil kitab ruksa dan meminta Wanarupa yang berwujud Widanu membacakan kitab itu untuknya, imbu Aba Uta yang membuat suasana menjadi hening kala itu. Kalau begitu, sebaiknya kita bergerak menuju ke wilayah pantai selatan untuk mencari keberadaan Wanarupa, balas Ki Jagat Baruna yang menanggapi apa yang baru saja disampaikan oleh Aba Uta. Sebaiknya kita tanyakan dulu kepada Widanu bagaimana keadaan Wanarupa di sana, karena hanya Widanulah yang dapat berkomunikasi dengan Wanarupa saat ini, sambung Sudiro yang langsung melesat ke arah rumah Aba Uta. Tapi sesampainya Sudiro di rumah Aba Uta dan bertemu dengan Widanu, Sudiro mendapatkan kabar jika saat itu Widanu sudah tidak dapat lagi menghubungi Wanarupa melalui telepatinya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Widanu, Sudiro pun semakin berpikir keras tentang apa yang sedang terjadi sebenarnya. Satu misteri belum terpecahkan, datang lagi sebuah misteri lainnya yang membuat keadaan lembah Balulang terasa tidak mengenakan kala itu. Dari mana naga hijau tahu jika Widanu memiliki ilmu Pancawara, dan dari mana ilmu Pancawara itu datang? Gumam Sudiro dalam hatinya. Bagaimana, Diro? Tanya Aba Uta yang mengagetkan Sudiro kala itu. Dengan wajah murung, Sudiro yang sedang duduk termenung sendiri di serambi rumah Aba Uta pun mengatakan jika Widanu tidak dapat menghubungi Wanarupa. Hal itu tentu saja membuat Aba Uta juga bimbang dalam mengambil tindakan. Biarkan aku saja yang pergi ke Laut Selatan, Bah, ujar Sudiro kepada Aba Uta. Tapi sebelum sempat Aba Uta menjawab apa yang telah disampaikan oleh Sudiro, tiba-tiba saja Widanu keluar dari dalam rumah sambil berlari. Dan saat itu Widanu mengatakan jika saat ini Wanarupa telah kembali ke wujud aslinya.
karena tidak mampu membuka sebuah kitab yang ada di hadapannya. "Aku melihatnya, Kek. Aku melihat lelaki bertubuh besar seperti seorang raja sedang menyiksa paman Wanarupa," ujar Widanu yang membuat Aba, Uta, dan Sudiro tercengang. "Apakah kamu tahu di mana tempat paman Wanarupa itu berada, Danu?" tanya Sudiro sambil memegang pundak anak laki-lakinya itu. "Aku tahu, Pak, di sebuah tempat yang dipenuhi tubuh manusia sebagai jalan menuju ke tempat itu," balas Widanu dengan lugunya. "Mau tidak mau, kita harus ke sana, Diro. Kalaupun kita menunggu Tirta Pawana di sini, maka kita tidak akan dapat menyelamatkan Wanarupa. Dan lagi, tempat ini akan kembali hancur oleh serangan dari Tirta Pawana." "Tunggu, Bah, adakah cara untuk kita bertemu penguasa Laut Selatan?" tanya Sudiro yang membuat Aba, Uta tercengang. "Satu-satunya orang yang aku tahu bisa bertemu langsung dengan Ratu Penguasa Laut Selatan adalah Eyang Sumber Jenggala bersama Nagawana," ujar Aba, Uta yang membuat suasana kembali hening. "Sebisa mungkin kita harus mencari cara agar tidak kembali terjadi perang, Bah," balas Sudiro yang sedang memikirkan sesuatu. "Kalau Bapak mengizinkan Danu, bisa menunjukkan di mana tempat Paman Wanarupa berada saat ini, Pak," sahut Widanu dengan wajah polosnya. "Terlalu berbahaya, Danu. Naga hijau yang beberapa waktu lalu datang ke tempat ini memang sedang mencarimu, Nak. Jadi sangat berbahaya jika naga itu bisa mendapatkan kamu," balas Aba, Uta yang membuat Widanu tersenyum seolah tidak merasakan takut saat itu. "Sekarang aku sudah tidak takut lagi dengan naga itu, Pak, karena ada kakek naga yang akan melindungiku," balas Widanu yang membuat Sudiro dan Aba, Uta kembali tercengang. "Bagaimana caranya kamu bisa bertemu atau berkomunikasi dengan kakek naga itu, Danu?" tanya Sri Kanti yang berjalan ke arah tempat Sudiro, Aba, Uta, dan Widanu berada bersama Nyai Semala. "Aku tidak tahu, Bu, tapi kakek naga kuning itu berjanji akan melindungiku," balas Widanu yang langsung meminta duduk di pangkuan Sudiro. Tapi ketika Widanu duduk di pangkuannya, Sudiro merasakan ada energi besar pada diri Widanu. Dan seketika itu juga, sukma Sudiro melesat dari tubuhnya ke sebuah tempat yang belum pernah didatanginya. Di tempat yang sangat asing itu, Sudiro merasa jika tubuhnya diselimuti energi yang hangat dan membuat tubuhnya terasa sangat bertenaga. Dan di tempat itulah Sudiro bertemu sosok Nagawana yang bertubuh besar dan berkulit kuning kemasan serta memiliki ekor yang ujungnya sangat runcing. "Selamat datang di pertapaanku, Sudiro. Akulah Nagawana yang menjadi penguasa di hutan bagian barat pulau ini," ujar sosok Nagawana yang suaranya terdengar menggelegar di telinga Sudiro. "Terima kasih, Eyang. Akhirnya Eyang sudi bertemu dengan saya yang hanya seorang manusia biasa ini," balas Sudiro yang sambil menaruh kedua tangannya yang saling bertemu tepat di dadanya. "Sebuah karunia telah turun dari Sang Maha Pencipta kepada anak keturunanmu, Sudiro. Pancawara adalah ilmu yang telah lama menghilang dan sangat sulit sekali untuk dipelajari. Terakhir kali ada seorang pertapa yang memilih untuk moksa ketika dirinya telah menguasai ilmu itu," ujar Nagawana yang mulai menjelaskan tentang ilmu Pancawara yang kini dimiliki oleh Widanu. "Kau tidak perlu khawatir dengan kemampuan anakmu, Sudiro. Karena itu adalah sudah menjadi garis nasibnya. Yang harus kau khawatirkan saat ini adalah naga hijau yang sangat berambisi untuk menguasai seluruh kerajaan gaib di Nusantara ini, Diro," Ibu Nagawana menjelaskan. "Lalu apa yang harus saya lakukan, Eyang?" tanya Sudiro yang meminta Nagawana untuk membimbingnya. "Hadapi naga hijau itu, Diro. Tapi kau tidak boleh membunuhnya, karena itu akan mengakibatkan perang yang lebih besar lagi." "Saya pernah berhadapan langsung dengan naga itu, Eyang. Tapi naga hijau itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Bahkan serangan-serangan saya tidak mampu menembus kulitnya," balas Sudiro yang merasa jika kemampuannya tidak sebanding dengan kemampuan Pati Tirta Pawana, sang naga hijau. "Aku akan meminjamkanmu kekuatanku sekaligus senjata pusakaku, Sudiro," balas Nagawana yang membuat Sudiro terkejut. "Berikan mustika ini kepada Tirta Bagya. Sampaikan kepadanya jika mustika itu adalah hadiah dariku, karena dia telah berjasa menjaga tempat yang dulu aku serahkan kepadanya." Ibu Nagawana sambil memejamkan kedua bola matanya yang terlihat sangat besar dan menyeramkan itu. "Baik, Eyang,"
balas Sudiro yang mengambil sebuah benda yang melayang tepat di hadapannya. Aku sudah memberikan 2 pusakaku kepada Wanasela dan juga Wanataru. Sekarang terimalah lulang candra milikku dan gunakanlah sebagai perisai di tubuhmu untuk melengkapi apa yang telah kau miliki, Diro. Dan aku berikan keris Nagawana ini kepadamu untuk kau gunakan di jalan kebaikan. Kau juga akan mendapatkan energi murni milikku untuk menandingi kekuatan dari naga hijau itu, Diro. Imbu Nagawana. Setelah itu dalam sekejap mata tiba-tiba saja Sudiro terbangun dari tidurnya tanpa merasakan sesuatu apapun. Sudiro bangun dalam keadaan bingung di dalam rumah Aba Uta. Sudiro yang tanpa kebingungan pun telah menggenggam bilah keris panjang di tangan kanannya serta sebuah batu yang terasa hangat di tangan kirinya. Srikanti yang melihat Sudiro kembali tersadar pun langsung menghampiri suaminya itu dan langsung memeluknya. Tapi kesedihan masih terasa ketika Sudiro melihat tubuh Aba Uta terbaring lemah tidak jauh dari tempatnya berada kala itu. Tiba-tiba saja kau kehilangan kesadaranmu, Kang Mas, dan ketika Aba Uta hendak menolongmu, beliau pun mengalami hal yang sama denganmu, ujar Srikanti sambil memandang ke arah Aba Uta. Tidak apa, Kanti, saat ini Aba Uta sedang berada di tempat Eyang Nagawana, ujar Sudiro yang membuat Nyai Semala terkejut mendengarnya. Apa kau sudah bertemu dengan Nagawana, Diro? Tanya Nyai Semala penasaran. Benar, Nyi, saya telah bertemu dengan sosok Eyang Nagawana dan sepertinya Aba Uta juga sedang bertemu Eyang saat ini, jawab Sudiro yang membuat Nyai Semala merasa lega. Tidak lama kemudian Aba Uta pun kembali tersadar dan dari wajahnya terlihat kebahagiaan yang membuat Aba Uta tersenyum saat kembali membuka kedua matanya dan bangun dari tidurnya. Aba Uta yang tahu jika Sudiro juga telah berjumpa dengan sosok Nagawana pun langsung mengajak Sudiro untuk mulai menyusun rencana. Karena biar bagaimanapun mereka harus menyelamatkan Wanarupa yang kini sedang menjalani siksaan di tempatnya berada. Biar aku yang pergi ke tempat Wanarupa berada, Bah. Aku berjanji akan membawa Wanarupa kembali dengan selamat, ujar Sudiro yang juga meminta Aba Uta untuk tetap berada di lembah Balulang. Kalau begitu, sebaiknya kita temui dulu Ki Jagat Baruna dan Ki Jagat Giri serta yang lainnya, Diro, balas Aba Uta yang langsung bangkit dari duduknya. Aku tahu, Kek, di mana tempat Paman Wanarupa berada, ujar Widanu yang masih memegang mainannya. Iya, Nak, tapi apakah bisa kau beritahu ayahmu tanpa harus mengajakmu pergi ke tempat itu? Tanpa mengucapkan sepatah kata pun Widanu langsung memegang kedua tangan ayahnya. Dan seketika itu juga Sudiro merasakan ada energi besar yang masuk ke dalam tubuhnya dan membawa penglihatannya ke sebuah tempat mengerikan yang dipenuhi tumpukan manusia yang sudah tidak berdaya. Gua Watu Lumbung, ucap Sudiro yang langsung membuka kedua matanya. Selamatkan Paman Wanarupa, Pak. Aku masih ingin bertemu dengan Paman Wanarupa, ujar Widanu yang membuat Sudiro tersenyum. Setelah itu Sudiro dan Aba Uta pun menemui Ki Jagat Baruna dan Ki Jagat Giri serta Ki Wanasela dan Ki Wanataru serta Gatra Pawira yang berada di dalam Goa Nagawana. Mereka pun menyusun rencana untuk dapat sampai ke Goa Watu Lumbung yang berada di pesisir pantai selatan dengan membagi tugas. Ki Jagat Giri dapat mengantarmu melewati kerajaan-kerajaan gaib kecil yang menjadi wilayahnya, Diro. Sementara aku akan menunggumu di kaki Bukit Batur dan akan mengantarmu menuju ke Gua Watu Lumbung, ujar Ki Jagat Baruna menjelaskan. Baiklah, Ki, kalau begitu sebaiknya kita segera berangkat, balas Sudiro yang sudah tidak sabar lagi untuk menyelamatkan Wanarupa. Apakah aku boleh ikut, Diro? Tanya Gatra Pawira yang sedari tadi hanya diam memperhatikan apa yang dibicarakan oleh Sudiro, Aba Uta, Ki Jagat Baruna dan Ki Jagat Giri. Sebaiknya kau tetap di sini, Wira, karena tempat ini membutuhkanmu. Aku khawatir jika ada serangan dari pasukan Tirta Pawana, balas Sudiro yang sedikit membuat Gatra Pawira kecewa. Benar, Gatra. Aku membutuhkan tenagamu di sini dan sebaiknya kau juga ikut mengawasi kerajaan Tirta Kencana dari sini. Karena ada kemungkinan kerajaanmu saat ini dalam bahaya juga, ujar Aba Uta yang membuat Gatra Pawira menganggukkan kepalanya tanda setuju. Setelah semua persiapan selesai, Sudiro dan Ki Jagat Baruna serta Ki Jagat Giri pun pergi meninggalkan lembah Balulang menuju ke Goa Watu Lumbung
tempat di mana Wanarupa berada kala itu. Sebelum berpisah dengan Ki Jagat Baruna yang harus menempuh jalur lain untuk menghindari gesekan dengan kerajaan-kerajaan gaib yang berada di pegunungan, Sudiro dan Ki Jagat Giri kembali mendapatkan serangan dari makhluk-makhluk gaib yang berada di perbatasan hutan Jenggala. Pertempuran tidak seimbang secara jumlah pun kembali terjadi. Sudiro bersama Ki Jagat Baruna dan Ki Jagat Giri pun sempat kewalahan dengan banyaknya makhluk-makhluk gaib yang menyerangnya. Sudiro yang awalnya enggan untuk mengeluarkan ajian Trisaka Ajiraga pada tingkat tertingginya itu terpaksa harus menggunakannya karena Sudiro dan Ki Jagat Baruna serta Ki Jagat Giri semakin terdesak. Selain itu, untuk dapat dengan cepat menyelesaikan pertempuran gaib itu, akhirnya Sudiro pun bertiwikrama dengan Tirta Bagja yang bersemayam dalam tubuhnya. Ibarat sekali mendayung 230 terlampaui, Sudiro yang kala itu dapat langsung berkomunikasi dengan Tirta Bagja pun langsung memberi mustika pemberian naga wana kepadanya dan menyampaikan pesan dari sosok naga emas tersebut. Karena kekuatan Sudiro dan juga Tirta Bagja semakin bertambah besar, akhirnya mereka pun dapat membuat gerombolan makhluk-makhluk gaib yang memiliki kesaktian cukup tinggi itu lari tunggang langgang dari medan pertempuran. Setelah dapat menyelesaikan pertempuran di perbatasan hutan Jenggala, akhirnya Sudiro dan Ki Jagat Giri berpisah dengan Ki Jagat Baruna. Karena mau tidak mau, Ki Jagat Baruna harus menghindari jalur yang akan dilalui Sudiro dan Ki Jagat Giri. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.